Jalan terus segala macam, proses sudah berjalan, kita sudah menemukan juga. Dan untungnya alhamdulillah ya, kalau seandainya dibilang fansnya Lesti sama Bilar, Leslar ini terlalu berlebihan, tanggapannya ya, gue sebenarnya udah ngasih warning beberapa kali untuk para haters gitu loh. Terus udah berapa kali gue kasih warning sama mereka, dan gue sempet kok nge-up video salah satu haters yang sudah minta maaf ke gue. Cuma lagi itu gue tutupin stiker, karena gue tahu kalau seandainya gue up semua itu, pertama, kalau kita nge-up muka di sosial media itu masih ada pasalnya, dan itu hati-hati juga. Dan Bilar pun melapor segala macam, gue punya laporan sendiri untuk haters itu, kita diem aja, ini udah berjalan semuanya. Kita diem aja, kita sama sekali tidak mau yang namanya bukan nggak mau kasih ke media ya, cuma gini, kadang haters yang ketemu kita juga kita mikirin keluarganya tuh kasihan, sumpah kasihan banget, yang namanya nangis minta maaf, yang namanya ibunya datang ke kita, kantor polisi datang minta maaf atas kesalahan anaknya, kita sedih banget. Ada yang dari Padang kita jemput, ada yang dari Sukabumi, ada, cuma kita mencoba untuk dirapetin aja, karena maksudnya gini, teguran yang kita kasih ke mereka adalah teguran internal buat mereka, jadi tidak perlu semua media tahu apa yang sudah dilakukan sama Bilar ke para haters itu. Cuma gue makanya selalu ngingetin, kalau lo nggak bisa berbuat baik, jangan berbuat jahat. Kalau nggak bisa ngomong baik ya jangan ngomong jahat. Gak enak kok, begitu gak enak. Mereka sama-sama manusia biasa. Gue tidak peduli orang mau bilang segala macam, Bilar A, Lesti A, Bilar B, Lesti B. Gue tidak peduli itu, karena beda. Yang selalu gue ingetin, beda mengenal sama tahu, itu beda banget. Jadi lo harus coba bedakan itu ya, para haters terserah lah. Silakan kalian menikmati, membenci orang sesuka hati kalian. Nanti kalau seandainya kalian sudah susah, kalian sudah kenapa-napa, kalian itu yang sedih sendiri, malu sendiri, minta maaf sendiri gitu. Jadi gue kasihan sebenarnya para haters. Apa sih kayak tujuan lo kalau udah nge-hate mereka tuh apa? Gue pengen nanya, kalau lo udah nge-hate mereka nih, terus tujuan lo apa? Dapat apa? Apa apresiasi yang lo dapat buat dia? Gak ada, nothing. Cuma masalah yang lo dapat nanti. Sama aja lo kayak lempar bumerang, udah lo lempar balik lagi. Jadi kan diri lo kasihan kan? Gak ada gunanya. Kasihan ya semua. Tapi kan ini kan baru yang masuk laporan ke Polda kan, ini kan bulan Juli kalau nggak salah. Itu yang baru Bilar sendiri laporan. Itu baru sendiri kan, itu cuma satu akun. Itu prosesnya seperti apa sih Bang? Prosesnya sudah berjalan terus segala macam. Proses sudah berjalan, kita sudah menemukan juga. Dan untungnya alhamdulillah ya, kalau seandainya dibilang fansnya Lesti sama Bilar, Leslar ini terlalu berlebihan, menurut gue tidak berlebihan ya. Karena gini, ketika mereka mengagumi seseorang, itu hak mereka masing-masing, gimana cara mereka mencurahkan. Dan kenapa gue bilang itu Leslar ini juga berpengaruh dalam proses permasalahan Bilar dan Lesti ini ya, karena dia juga menangkap seseorang. Mereka menangkap, mereka yang kadang ngasih tahu kita, Kak ini lokasinya ada di sini, karena lokasinya ada di sini. Kadang kita dapat hal yang mudah, cuma kita tidak mau mempublish itu semua. Ingat kan beberapa artis pernah nge-publish haters, jadinya apa? Bumerang buat dirinya mereka sendiri. Karena apa? Ketika kita nge-post sesuatu, itu tuh ada pasalnya. Jadi hati-hati sama nge-post sesuatu juga. Kita sebagai artis, sebagai public figure juga tidak boleh sembarangan. Jangan karena merasa diri kita terkenal, kita bisa seenaknya untuk nge-post sesuatu. Itu juga nggak boleh buat kita. Jadi harus ada sedikit maintenance. Lebih baik kan kita menyelesaikan secara baik-baik ya. Dan kan kita juga menyelesaikan sama haters kan bukan konten buat kita. Kalau kita pengen bikin konten mah kita bisa aja. Tapi buat apa? Kan kita pengen hidupnya tuh lurus-lurus aja. Biarin lah. Pokoknya yang sudah kita jalankan, laporan Bilar jalankan ini ya sudah diproses. Untuk sampai mana prosesnya, biarkan mereka yang karena ini internal aja. Karena kita nggak mau aja dipublish. Kasian juga pihak hatersnya kok kalau seandainya kalian rekam segala macam, naik ke media, keluarganya nangis, ibunya nangis segala macam. Soalnya gue tipikal orang yang nggak tega kali ya. Karena gue ngerasa hidup gue cuma punya orang tua satu, ibu gue doang. Jadi ketika gue ngeliat orang kayak gitu, udah lebih baik dikasih masukan advice yang baik. Jangan sampai mereka melakukan itu lagi. Udah gitu. Totalnya berapa kan yang diberikan teguran internal? Kalau seandainya haters dari gini, Bilar melaporkan ke Polda dengan beberapa yang dia laporkan, sedangkan gua melaporkan ke Polres Jakarta Selatan dengan beberapa yang gua laporkan. Kenapa kita melakukan masing-masing?
Karena gini, terkadang kalau seandainya semuanya kita laporin ke sana nih satu titik gitu loh, numpuk kan berarti kawannya. Karena kita nge-capture, kita punya bukti semuanya. Lah lebih baik gue pisah-pisahin biar ketemunya tuh nggak bareng, nggak gabung. Ya udah yuk diobrolin yuk gimana gitu-gitu aja. Banyak kok kan segala macam, tapi yang sudah fatal ya. Dan menurut gue kalaupun seandainya masih haters yang biasa, yang namanya juga public figure dinilai orang itu wajar. Tapi kalau seandainya kata-katanya masih wajar. Tapi kalau sudah kayak misalnya mau nyantet lah, ya kan sudah pengancaman segala macam. Dan menurut gue satu ya, udah gue selalu komennya cuma gampang. Kalau ada kelewatan gue komen di akunnya dia Alsius ya. Udah gitu aja. Ketika gue yang kita laporin, oh kalau sampai puluhan mah enggak. Kalau sampai puluhan mah enggak. Jadi pokoknya hati-hati aja lah sama penemuan yang kayak gitu. Gampang banget dapetin yang sumpah. Sosial media itu gampang banget. Sosial media gampang banget digunain. Sosial media itu gampang banget dimengerti. Dan sosial media itu juga gampang untuk menangkap sesuatu berita. Ya kan, karena kalian harus ngerti lah. Pasti kalian ngerti. YouTube kan hitungannya sosial media, Instagram sosial media, Twitter sosial media. Apapun itu sosial media, apapun yang kalian post itu semua orang bisa ngelihat itu. Ya dong. Jadi ketika semua orang bisa ngelihat itu satu, pasti ada pro kontra. Dan ketika orang-orang yang pro sama mereka ini, itu juga bukan dari kalangan biasa. Alhamdulillah mereka dililingi sama orang-orang yang baik. Gitu loh. Mau bilang yang katanya juga mereka pembohongan publik segala macam, gua terserah. Kalian tuh bukan Tuhan. Gitu loh. Maupun ini gue di luar pekerjaan ya, di luar pekerjaan gue sebagai manajer, gue ngerasa mereka tuh adik-adik gue. Jadi ketika mereka kenapa-napa, gue akan pasang badan untuk mereka. Karena apa? Mereka itu baik. Gue punya track record mereka itu baik. Karena mereka pernah melakukan hal baik. Dan mereka juga menghargai orang tua gue. Mereka manggil orang tua gue itu mama. Dan gue berarti kan dia sebagai adik-adik gue. Dan ketika mereka disenggol sama beberapa apapun itu, siapapun posisi lo, siapapun pekerjaan lo, mau lo terkenal, mau lo pengusaha, mau lo orang kaya, mau apapun itu, selama lo tidak punya bukti, selama lo malah memfitnah, lo berurusan sama gue. Kalau gue ditolak. Nah, menarik kan tadi sempat yang menyinggung dengan adanya santet itu di Facebook. Satu akun Apa? Di salah satu akun media di Facebook itu ini menyantet juga. Nah itu dari tanggapan dari tanggapan aku, tanggapan gue ya buat yang santet itu, gue udah kenal dukunnya. Nah aja kan gue bisa pasang susu, gue gila, enjoy banget hidup gue kalau udah kenal dukunnya, ya kan. Gue dari dulu gini ya, gue tuh percaya sama tidak percaya sih tentang hal-hal kayak gitu menurut gue. Karena ya gue juga dididik dengan agama, bokap gue Bima soalnya. Jadi agamanya tuh agak kuat. Jadi kalau masalah santet menyantet ilmu, gue agak kurang percaya. Tapi kan di situ kan menyantetnya itu kan gue bukan karena kata-kata santetnya sebenarnya yang gue tekankan banget di dalam posannya dia. Itu kan lebih mengancam kalau akan membunuh atau apa gitu, gue lupa deh itu gue capture atau apa gitu. Ya udah, mungkin dia udah betapa kali itu di Banten 3 tahun kali ya. Gue juga nggak paham, gue nggak tahu ilmu di mana apa sama Wiro Sableng apa kali berilmu apa Krasakti, gue nggak tahu ada ilmu di mana. lebih ke ingin mempolisikan nggak sih bang akun tersebut gitu kan? Kalau dibilang mempolisikan sih, gue lebih pengen silaturahmi. Kalau gue ngerahmi kesan gue pengen silaturahmi aja sama para haters ini, pengen gue temuin, gue pengen tanya sama mereka kenapa sih, apa salahnya dia itu apa yang dirugikan sama mereka. Mereka menikah tidak merugikan siapapun, mereka menikah tidak pakai uang kalian. Apa yang dibohongi, coba kalau ada yang bisa jawab apa yang dibohongi sama mereka, coba kasih tahu. Bilar pun udah tahu belum sih bang terkait hal tersebut gitu? Tahu lah, pasti baca. Cuma karena kita kadang malas nanggepin ya. Karena selalu gue pengen tanya sama orang-orang di atas ini, apa sih yang dirugikan dari pihak mereka kalian? Tidak ada yang dirugikan. Mereka menikah tidak pakai uang kalian kok. Gitu loh. Jadi kasihan gue sama mereka. Orang baiknya pasti ada jalurnya kayak gitu. Cuma lo bisa ngeliat lah. Berarti kan kalau seandainya haters yang bisa cuma ngata-ngatain doang, menghina dan sekaligus mengancam, berarti dia bukan orang pintar. Udah gitu aja, dia bodoh menggunakan sosial media. Sedikit mengenai ini kan ada terkait sama Facebook.